Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Mardika dari jurusan Prodi Akuntansi eh, dengan NIM akhir 411 kelas EAJ Matkul Kewirausahaan. Eh, saya di sini akan mempresentasikan laporan bisnis dari kelompok saya yaitu Pratiji yang beranggota eh, sebelumnya eh, mata kuliah kewirausahaan pada semester ini diampu oleh Bu Anake Nagari. Eh, lalu izinkan saya memperkenalkan kelompok Prateci dari kewirausahaan ini. Yang pertama itu ada saya, Muhammad Mardika, lalu ada Najwa, ada Naila, Iqbal, Karina, Elisha, terus Zilda Yasha, Irma, Zahwa, dan Jenny. Lalu masuk ke bagian daftar isi. Dalam daftar isi ini mungkin yang pertama itu ada gambaran bisnis, terus analisis bisnis, realisasi operasional, realisasi organisasi, realisasi pemasaran, realisasi keuangan, deskripsi kegiatan, analisis keberlanjutan, dan lampiran. Nah, gambaran bisnis yang pertama ini ada gambaran bisnis dari strategi kewirausahaan kelompok kami ini berangkat dari semangat kewirausahaan dan keinginan untuk menciptakan inovasi di bidang kuliner. Kami satu kelompok ini mengembangkan sebuah produk minuman kopi dan cemilan kekinian bernama Prateci. Kopi bukan sekedar minuman, tetapi telah menjadi bagian dari gaya hidup modern. Dengan melihat tingginya minat masyarakat terhadap kopi, terutama di kalangan anak muda, kami melihat peluang besar untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda, kopi yang creamy dan berkualitas hasil perpaduan dari berbagai kopi pilihan yang kami kreasikan dengan rasa yang smooth dan menggoda. Dengan tren kopi yang makin naik daun, ini juga peluang gede buat bikin produk kopi versi Pateci. Nah, ini nggak semua ngasih pengalaman kopi yang asik, tapi juga membantu petani lokal kopi gitu. Selain kopi yang sedang naik daun, tren cemilan modern juga mengalami perkembangan pesat dengan semakin banyak orang mencari makanan kekinian yang tidak hanya enak, tapi juga punya nilai estetika dan kepraktisan. Dari sinilah muncul ide untuk mengombinasikan kopi dan cemilan mochi yang kenyal dan penuh isian. Jadi, Pateci ini tuh eh, kami menjual dua produk, yaitu kopi dan mochi. Lalu ada deskripsi pasar. Yang pertama itu ada segmen pasar. Usaha Pateci ini tuh mengundang segmen pasar pada kalangan usia 17 sampai 35 tahun yang suka dengan kuliner. Kuliner yang kinian lah, seperti itu. Terus ada kebutuhan pasar. Pasar membutuhkan minuman kopi dengan cita rasa khas dan makanan yang kekinian yang unik, dengan harga yang terjangkau serta pelayanan yang baik. Lalu yang ketiga itu ada potensi pasar. Beberapa tahun terakhir, minat masyarakat terhadap kuliner kekinian meningkat drastis. Dengan ini potensi pasar dengan bisnis ini sangat besar. Ya yang kita tahu, eh, penjualan kopi itu sangat masif ya, banyak 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 sekali di pinggir-pinggir jalan orang gerobakan gitu, terus tenan-tenan tuh berjualan kopi. Jadi dari harga yang 8.000 jadi bervariasi dan rasa kopinya itu juga bermacam-macam. Jadi kayak kebutuhan kopi sehari-hari itu udah jadi kebutuhan inti lah buat kita hidup sehari-hari seperti itu. Terus yang keempat itu ada lokasi strategis. Lokasi kami berada pada lokasi yang strategis dan sangat mudah untuk dijangkau para konsumen. Lalu ada deskripsi pasar. Eh, yang pertama ini deskripsi dari produk kami. Plateci ini singkatan dari Perfect Latte and Mochi. Jadi kayak ya itu gabungan dari kopi dan mochinya sendiri. Nah, jenis produknya itu ada kopi dengan creaminya creaminya susu dan cemilan mochi yang di dalamnya ada isian melimpah ya. Eh, Mungkin mochinya itu seperti isinya ada strawberry, matcha, oreo kayak gitu. Jadi kalau buat dari kopinya itu ada aren, terus kopi susu, terus ada latte, ada americano seperti itu.
Terus deskripsi produk, produk ini kami beri nama Plateci yang singkatan dari Perfect Latte and Mochi adalah perpaduan sempurna antara cita rasa khas yang creamy dan mochi lembut dengan isian melimpah. Kami menghadirkan pengalaman menikmati minuman dan cemilan premium dalam satu paket harmonis. Latte kami dibuat dari biji kopi pilihan yang diperpadukan dengan susu berkualitas tinggi untuk menciptakan tekstur lembut dan rasa yang kaya. Selain kopi, kita juga menyediakan minuman non kopi, yaitu matcha latte dan coklat latte. Cocok untuk menemani waktu santai maupun produktif. Sementara itu, mochi buatan kami memiliki kulit yang kenyal dan lembut. Dari penuh dengan diisi dengan penuh variasi rasa yang menggoda seperti matcha, coklat, kacang, Oreo hingga stroberi coklat. Dengan kombinasi rasa yang seimbang dan tampilan yang estetik, Pateci menjadi pilihan sempurna untuk pencinta kopi dan pencuci mulut yang menginginkan sensasi rasa baru yang menyenangkan. Nah, dari harga produk kami ini tuh dari minumannya itu dari 8.000 sampai 13.000. Lalu yang mochinya itu dari 5.500 sampai 6.500. Nah, ada paket bundling dari produk kami. Kami menjual paket hemat lah bandingnya. Itu di harga 17.000. Jadi kalau beli minuman dan mochinya itu di harga 17.000 seperti itu. Lalu ada analisis bisnis yang pertama itu ada SWOT, yaitu ada strength atau kekuatan, inovasi produk gabungan antara kopi susu dan mochi. Terus memiliki varian yang bermacam-macam, target pasar yang jelas, terus harga terjangkau untuk segmen mahasiswa dan anak muda. Terus ada weakness atau kelemahannya. Nah, kelemahannya ini dari produk kami ini yang pertama itu brand awareness masih rendahnya karena merupakan produk baru. Ya karena kita lagi membuat pertama kali. Terus ada bahan baku seperti kopi, susu, dan eh, bahan baku mochi bisa lebih mahal dibanding produk umumnya. Terus kemungkinan tantangan dalam mempertahankan konsistensi rasa dan tekstur. Jadi eh, saat kita membuat mochi itu masih beberapa kali kadang kulitnya keras, kadang kulitnya terlalu lembek atau tepungnya kelebihan. Jadi kayak masih perlu beberapa kali tester sampai berapa kali. Kemarin pas kami bikin tuh ada sepertinya banyak lah, 5 kali lebih ada sepertinya. Itu kita bikin mencoba-coba terus, ya ada gagalnya, ada berhasil ya. Jadi kayak emang perlu tester yang banyak seperti itu. Terus yang ketiga itu ada opportunities atau peluang pasar kuliner kekinian dan kopi masih sangat luas, terutama di kota pelajar seperti Jogja. Potensi kolaborasi dengan komunitas vegan, healthy lifestyle, atau kafe lokal seperti itu. Terus ada threats atau ancaman persaingan dengan kafe dan brand kopi kekinian lain yang sudah mapan. Nah, ya seperti kopi-kopi yang di pinggir jalan yang jualannya menggunakan tenan, terus gerobak, itu kan kami menginspirasi dari situ dengan harga yang juga murah seperti 8.000. Jadi kayak persaingannya kan hampir sama, jadi kita harus menciptakan rasa kopi yang eh, agak lebih berbeda lah sama yang lainnya. Lalu juga, nah berbedanya ini dari apa? Jadi kalau kita berbedanya dari kopinya ini, itu berbedanya itu di kalau kopi kita tuh ada foamnya. Jadi ada foamnya itu tuh buat rasa creamy gitu loh. Jadi kayak di mulut itu penuh nggak cuman air doang. Nah, kalau di yang pinggir-pinggir jalan itu kan dia nggak ada foamnya ya. Dia kayak kopi sama air. Jadi kalau masuk ke mulut ya udah air doang. Nah, kalau produk kopi kami itu di mulut tuh penuh gitu loh. Jadi kayak ada foamnya. Nah, kalau mochinya ini kan banyak ya. Pas kemarin Expo itu banyak yang jualan mochi dan kita mencoba lah apa sih yang bisa bikin unik ya mungkin dari tekstur kulitnya atau isiannya. Isiannya kita tambahin krim, terus kita eh, mungkin mengambil isian yang lebih berkualitas seperti itu. Terus ada VPC. Ya, seperti di sini ada VBC dari Grand Creator, yaitu ada estetik produk yang Instagramable, pilihan sembilan kopi yang fungsional, terus memberikan pengalaman rasa baru. Terus ada produk service, produk and service, itu ada kopi dan mochi.
Terus ada pen revels, terus rasa yang tanpa kompromi, harga bersahabat, produk praktis, praktis dan mudah diakses, varian unik dan modern. Lalu ada Gains-nya, produk dengan tampilan menarik dan cita rasa baru, bisa menikmati kopi dan cemilan dengan bahan sehat, rendah kalori dan bebas laktosa. Terus harga terjangkau dengan kualitas baik. Terus ada Pains-nya, yaitu ada susu hewani tidak cocok untuk vegan atau yang alergi laktosa. Sulit menemukan cemilan dan kopi yang unik dan cocok untuk gaya hidup modern. Terus ada customer jobs ingin meningkatkan menikmati makanan atau minuman kekinian yang sehat dan lezat. Mencari pengalaman kuliner baru yang Instagramable dan praktis. Butuh pilihan makanan atau minuman yang sesuai dengan gaya hidup sehat. Seperti itu. Terus ada masih di analisis bisnis yaitu ada BMC-nya. Yang pertama itu ada key partners, itu ada yang pertama supplier bahan baku, kedua itu supplier kemasan, petani lokal, dan platform delivery seperti GoFood, Grab, Shopee Food, dan yang lain-lain. Terus ada key activity, yang pertama itu ada produk minuman dan pemasaran produk, yang ketiga itu ada inovasi dan pengembangan produk baru, yang keempat itu ada kolaborasi dengan pihak eksternal seperti influencer, selebgram, segala macam. Terus ada key research, yang pertama itu adalah resep dan formula khas untuk plateci, terus alat dan perlengkapan produksi, tim kerja yang kreatif dan terampil, bahan baku sehat dan berkualitas. Terus ada value propositionnya. Yang pertama itu menawarkan minuman dan cemilan. Terus yang kedua itu produk kekinian, rasa yang unik dan menarik, harga terjangkau dan ramah di kantong. Terus ada customer segment. Yang pertama itu ada anak muda usia 17 sampai 35 tahun, pencinta kuliner dan jajanan kekinian. Terus ada channels penjual langsung di kedai atau booth media sosial seperti Instagram dan TikTok. Lalu ada kerjasama dengan kafe atau event lokal. Dan yang keempat itu adalah layanan pesanan antar online. Seperti itu. Terus di customer di cost strukturnya, yang pertama itu ada pengeluaran bahan baku, kedua itu biaya alat produksi, ketiga itu biaya promosi dan pemasaran, keempat itu gaji karyawan dan sewa tempat. Terus customer relationship, yang pertama itu ada pelayanan yang ramah dan cepat, promosi aktif, media sosial, program loyalitas pelanggan, giveaway dan interaksi menarik di platform online. Terus ada revenue stream, yang pertama itu ada penjualan eh, brand latte, yaitu di harga 8.000 sampai 13.000. Penjualan mochi puffnya itu di harga 5.500 sampai 6.500. Nah, penjualan paket bandingnya itu kopi dan mochinya itu di harga 17.000. Seperti itu. Terus ada realisasi operasional, uh, lokasi produksi. Nah, mochi ini diproduksi pagi hari di rumah salah satu anggota kelompok kami, yaitu di Rumah Elin, lokasi di dekat area kampus, lalu dikirim ke stand untuk dikemas. Minumannya diproduksi langsung di stand, jadi kayak fresh dan bahan dan alat dibawa lengkap di pagi hari sesuai kebutuhan. Jadi kita langsung kopinya itu membikin di tempat, jadi langsung seduh fresh gitu, nikmat rasanya. Terus lokasi penjualan dilakukan secara langsung di stand yang terletak di Selasarau di kampus, terutama di strategis yang ramai dilalui mahasiswa untuk maksimalkan jangkauan konsumen. Terus ada pembelian bahan baku, biji kopi diperoleh dari gabungan kopi pilihan yang berkualitas untuk menghasilkan cita rasa yang terbaik pada setiap varian minuman. Sementara itu, bahan lain seperti susu, SKM, es batu, serta bahan bahan pembuatan mochi dibeli dari supermarket terdekat untuk kemudahan dan efisiensi operasional. Pemilihan sumber bahan baku ini dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas ketersediaan dan efisiensi biaya operasional. Terus ada produksi prosesnya ya, produksi mochinya. Yang pertama itu ada proses pembuatannya, itu ada adonannya, terus di mixer sampai dicampur rata, terus ada tambahan 2 sendok makan minyak goreng agar adonan tidak terlalu lembek, terus ada memisahkan adonan menjadi beberapa bagian ke dalam loyang, terus ada kukus adonan hingga matang. Nah, terus ada proses pembuatan isiannya, yang pertama itu ada kacang, itu sangrai 150 gram kacang tanah
hingga harum, terus digiling bersama 80 gram gula Jawa dan 1 sendok teh margarin. Yang kedua itu ada Oreo, terus tumbuk 300 gram Oreo campur dengan 500 gram pasta coklat. Yang ketiga itu ada coklat matcha strawberry menggunakan pasta sesuai variannya. Nah, terus ada proses pengisian mochi, ambil kurang lebih 50 gram, terus adonan mochi yang matang, terus di seperti dipipihkan di kayak apa ditipisin gitu untuk memasukin variannya. Terus tutup dan bulatkan adonan hingga rapi, lalu baru dilaburi tepung ketan yang sudah disangrai, langsung tambahkan topping varian sesuai variannya seperti coklat, bubuk Oreo mini, atau matcha, atau potongan strawberry seperti itu. Lalu ada proses pembuatan minumannya, yaitu ada persiapkan bahan dan alat ya, seperti bubuk kopi, bubuk matcha, bubuk coklat, terus ada susu cair, susu kental manis, gula aren cair, terus ada cream cheese, es batu, serta alat seduh seperti V60 atau espresso maker, manual brew, dan shaker lah buat nge-shake foamnya. Terus ada penyeduhan kopi, itu sesuai takaran aja, seperti mungkin buat bubuk kopinya itu ada di kurang lebih 15 sampai 30 gram. Nah, untuk airnya sendiri itu ada di 130 sampai 180 mili air panas. Terus ada pembuatan varian kopi. Yang pertama itu ada americano. Kalau americano itu seperti biasa kopi, lalu di V60 udah dapat air kopinya, baru dikasih air biasa dan es. Kalau coffee latte campurkan kopi seduh dengan susu cair, lalu aduk rata dan tambahkan es batu. Aren latte juga sama, tetapi dia ditambah dengan arennya. Ada aren sendiri yang kita bikin, nah itu nanti dimasukin kopinya. Kopi susu juga sama seperti cafe latte, cuman kita tambahin SKM di dalamnya. Seperti itu. Kalau pembuatan matcha, itu larutkan bubuk matcha dengan sedikit air panas hingga halus, campurkan dengan susu dan susu kental manis. Lalu tambahkan es batu sama. Coklat pembuatannya sama seperti matcha, tapi kita menggunakan bubuk coklat. Lalu kita atasnya itu ditaburi dengan cream cheese. Jadi kayak ada rasa keju gurihnya seperti itu. Penyajiannya lalu kita tuang ke dalam cup, eh, lalu ditutup rapat dan kita kasih stiker label kita yaitu plat EC dan nama pelanggan. Seperti itu. Proses pengemasan mochi itu taruh mochi yang sudah siap saji ke dalam mika. Mika kita eh, punya mika sendiri yang bentuknya itu pasnya estetik yaitu cup, bentuknya cup. Lalu ada di atasnya itu kita tempeli stiker, terus kita tutup dengan apa erat ya, mungkin dengan selotip atau staples seperti itu. Terus pengemasan kopi juga sama seperti penyajiannya tadi, yaitu tuangan minuman ke dalam cup yang ukurannya itu 12 oz. Tutup rapat menggunakan penutup cup, tempelkan stiker, label yang berisi nama produk dan logo, sajikan kepada pelanggan atau masukkan ke dalam paper bag jika untuk dibawa pulang seperti itu. Distribusi. Yang pertama itu ada di stand penjualan. Hmm, kita menjual dari standnya langsung, dan itu pastinya lebih fresh ya karena kopinya baru kita bikin dan kita sajikan ke pelanggan. Eh, Keunggulannya itu, mungkin kelemahannya kalau seperti itu lama pembuatannya yang sangat lama dan eh, banyaknya antrian konsumen yang membeli. Lalu kita ada juga COD di sekitar kampus, jadi kita membuka seperti open PO gitu. Lalu kita eh, lewat kita membuka seperti story WA atau story Instagram. Jadi orang yang membeli itu memesan, terus kita COD di sekitar kampus seperti itu. Terus ada realisasi organisasi. Yang pertama itu ada manajer umum, terus ada staf produksi, staf pemasaran, dan staf administrasi. Nah, manajer umum ini dipegang oleh Karina sendiri, yaitu sebagai pemimpin tim. Manajer umum memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasi seluruh kegiatan termasuk mengatur strategi usaha dan membuat keputusan penting.
menjalin kerjasama dengan vendor, komunitas, dan mitra, mengawasi kinerja tim, serta melakukan evaluasi rutin, memastikan target penjualan dan operasional tercapai. Nah, staf produksi sendiri ini ada Zelda, Farel, Iqbal, Elin, dan Jenny. Tugas utama tim produksi adalah menyiapkan, mengelola, dan mengemas produk sesuai standar kualitas yang telah ditentukan. Tugas-tugasnya meliputi yang pertama itu menyiapkan bahan baku harian dan memastikan ketersediaan stok, meracik minuman kopi dan mochi sesuai SOP dan varian yang tersedia, menjaga kebersihan area produksi, dan peralatan melakukan quality control sebelum produk dikirim ke konsumen. Staf pemasaran sendiri itu ada Zahwa dan Irma. Tim ini tuh bertanggung jawab dalam menyusun dan menjalankan strategi promosi seperti yaitu pon PO di eh, story WA atau story Instagram, dia yang menyebarkan eh, poster open PO-nya ke grup-grup seperti itulah. Terus mengelola media sosial dari Plateci sendiri seperti Instagram dan WhatsApp. Terus menjalani strategi banding dan campaign digital seperti video-video promosi yang dibikin oleh kelompok kami seperti itu. Mengelola pemesanan pre-order serta memberikan pelayanan pelanggan. Lalu ada staf administrasi yaitu dipegang oleh Naila dan Najwa. Ini seperti mencatat transaksi penjualan harian dan pengeluaran, mengatur jadwal kerja staf dan pengiriman bahan baku, menyusun laporan keuangan dan evaluasi mingguan, mengolah perizinan dan dokumentasi legal usaha jika diperlukan. Lalu ada realisasi pemasaran. Yang pertama itu ada produk. Nah, Prateci itu menawarkan dua produk utama, yaitu kopi, non-kopi. Kita menjual kopi dan non-kopi dan mochi isi aneka rasa. Kopi yang dibuat dari racikan kopi dengan susu yang memiliki berbagai varian macam minuman kopi, yaitu americano, cafe latte, kopi susu, dan aren latte. Selain itu, kami juga menyediakan produk non-kopi dengan milk base, yaitu matcha latte dan coklat latte, coklat cheese latte untuk pelanggan yang tidak mengonsumsi kopi. Seperti itu. Sementara itu, cemilan Plateci menawarkan mochi homemade yang selalu disajikan fresh, tekstur kenyal di luar, lembut di dalam. Dengan pilihan rasa yang beragam, mulai dari coklat, coklat stroberi, kacang, Oreo, sampai matcha. Rasa-rasa ini dipilih karena banyak disukai oleh para konsumen. Jadi kami tidak asal memilih rasa, tapi kita mencari mana rasa yang sangat diminati oleh konsumen-konsumen di luar. Seperti itu. Terus ada price atau harga. Nah, strategi harga yang kami gunakan adalah affordable premium dengan fokus pada kualitas bahan tapi tetap terjangkau bagi pelajar dan mahasiswa. Awalnya harga minuman kami berada di kisaran 8.000 sampai 15.000, tapi setelah evaluasi dan pertimbangan daya beli pelanggan, kami sesuaikan menjadi 8.000 sampai 13.000. Penyesuaian ini dilakukan supaya produk kami tetap kompetitif tanpa mengorbankan rasa dan kualitas. Seperti itu. Untuk mochi, harga per pieces bersekitar antara 5.500 sampai 6.500 tergantung varian rasa yang dibeli oleh konsumen dan isiannya seperti itu. Terus 6.500 itu untuk varian coklat strawberry kami buat berbeda karena mengandung buah yang segar. Ya pas. Karena kita itu ada buah, jadi mungkin harganya berbeda dari buah stroberi itu. Selain itu, kami juga membuat paket hemat banding, yaitu adalah mochi dan minumannya yang di harga 17.000. Promo ini jadi salah satu cara kami menjaga loyalitas pelanggan sekaligus menarik pembeli baru. Karena bersih konsumen-konsumen tuh suka harga yang hemat seperti itu. Realisasi harga seperti ini, minuman 8.000 sampai 13.000 itu americano dengan harga 8.000, mochi 5.500 sampai 6.500, coklat strawberry itu harganya 6.500. Banding harga 17.000 satu varian minum dan satu varian mochi tanpa strawberry. Terus ada realisasi pemasaran lagi, itu yang pertama itu ada price distribusi. Distribusinya itu seperti tadi yang saya sudah jelaskan, yaitu melalui sistem PO, eh, dan ada sistem penjualan langsung di stand. PO ini yang tadi itu seperti kita
buat di sosial media, kita sebarkan di grup WhatsApp, dan kita bikin konten-konten. Nah, orang itu mesen melalui online, jadi kita yang mengantar, eh, kita COD di area kampus seperti itu. Kalau distribusi langsung itu di kampus, di audit tadi, saat acara expo kami membuatnya secara langsung dan kita langsung memberikan kepada pelanggan. Terus ada promosi, Prateci menerapkan strategi promosi yang memadukan pendekatan digital dan langsung atau offline. Jadi kita, eh, saat jualan tuh muter-muter ya, kita menawarkan produk kita menawarkan, konsumen-konsumen untuk datang atau melihat-lihat di stand kita seperti itu. Terus secara digital juga kami promosi melalui, uh, akun resmi sendiri, yaitu ada Prateci 4 sebagai media utama untuk menyampaikan informasi terkait produk dan berbagai konten menarik lainnya. Kami membuka PO secara berkala di mana pelanggan dapat melakukan pemesanan melalui WhatsApp. Link pemesanan tersebut secara konsisten dibagikan melalui caption status WhatsApp serta grup angkatan kampus untuk menjangkau target pasar secara langsung dan personal. Konten promosi yang kami unggah mencakup foto produk dan price list produknya. Untuk meningkatkan daya tarik konsumen, Platisi melakukan promo bundling hemat, yaitu cukup dengan 17.000 seperti itu. Jadi rata-rata orang itu membeli paket bandingnya karena ya itu penawaran yang menggiurkan bagi mereka ya sepertinya. Lalu ada keuangan kopi, yang itu pertama ada biaya investasi di kopinya. Yang pertama itu ada kompor gas, tabung gas, timbangan, teko, gelas, filter kopi, dan sendok. Nah, dari totalnya ini tuh ada di 315.000 total biayanya. Terus ada biaya per tahunnya itu ada 146.667. Terus ada biaya per bulannya itu 12.222 ribu rupiah. Lalu ada biaya per harinya itu 407 perak ya. Bahan baku produksi kopinya itu ada fresh milk, air galon, palm sugar, kopi, creamer, paper filter kopi, cup, plastik resek, SKM, bubuk maca, bubuk cheese, dan bubuk coklat. Dan harga-harganya tertera di bagian itu. Terus ada, per hari jumlah produksinya kami itu, yang pertama itu ada americano itu ada jumlahnya 5, kopi susu itu 9, aren latte itu 10, cafe latte itu 12, matcha latte 16, choco cheese-nya itu 15. Jadi totalnya kita menjual, varian kopinya sendiri dan non kopinya itu ada di 67 cup. Per bulannya itu ada 30 hari kerja. Jadi mungkin kita bisa kalau sebulan itu menjual dua, 2 ribuan cup. Terus per tahunnya itu ada 24.120 cup. Nah, biaya operasional sendiri itu ada, yang pertama itu listrik dan air, gas, biaya pemasaran, transportasi, tenaga kerja, biaya penyusutan, dan biaya lain-lain. Ini ada biaya per harinya dan per bulannya per tahun. Per harinya itu ada 106.000 rupiah, terus ada per bulannya 3.180.000, biaya per tahunnya itu 38.160.000. Seperti itu. Terus kebutuhan modal awal untuk sewa itu, yang pertama itu ada biaya investasi, biaya bahan baku, dan biaya operasional. Itu totalnya di 14.665.306 rupiah. Terus ada harga penalti per hari, yang itu biaya tetap ya. Biaya tetapnya, biaya penyusutan plus biaya operasional, yaitu ada di 107.000 rupiah. Terus ada biaya variabel per cupnya, biaya tetap plus biaya produksi dibagi jumlah produksi, yaitu dibagi 67 kita dapat di 7.154.000. Terus harga jualnya dengan markup kurang lebih 55% itu sama dengan 11.000. Terus harga jual saat expo kita jual 13.000. Jadi kita mendapat keuntungan 2.000 lah. Terus biaya variabelnya dari 8.245 dan dengan markup kurang lebih 50% sama dengan 13.000. Karena kami menggunakan harga jual saat bisnis plan kami di yang belum diubah dengan biaya realisasi. Perhitungan keuntungan per bulan, itu mungkin per harinya kita akan mendapatkan 478.344.
Itu buat di total biaya produksi per tahunnya. Itu dihitung dari biaya operasional plus biaya produksi. Total pendapatannya itu mungkin per bulan, per harinya dulu itu mungkin 846.000. Kalau per bulannya itu bisa 25.380.000. Keuntungannya lagi, total pendapatan dikurangi total biaya produksi, itu mungkin per harinya kita bisa menyentuh 367.656. Nah, labanya kita hitung laba kotor itu total pendapatan dikurangi total biaya produksi gitu kita mendapatkan 367.656. Nah, laba laba operasional sendiri itu laba kotor dikurangi biaya operasionalnya, yaitu kita eh, mengeluarkan laba operasional itu 207.656 seperti itu. Laba bersihnya itu dari laba operasional kurang investasi, kita mendapat di 207.249. BEP-nya kita mendapat 18 cup, terus BEP unitnya, terus kalau BEP rupiahnya kita mendapat di 234.000. Terus payback periodenya, periodnya di 0,3 hari. Jadi penjualan dalam satu hari sudah bisa memenuhi modal harian. Terus ada return on investment atau ROI, itu kita di 509,2%. Di sini ada analitis rasio, merupakan perbandingan antara total penerimaan dengan biaya. Semakin besar nilai RC-nya, semakin besar pula keuntungan dari usaha tersebut. Pada dasarnya, sebuah usaha akan dikatakan layak untuk dijalankan apabila nilai RC yang didapatkan lebih besar daripada satu. Nah, kita ini mendapat angka di 1,76. Jadi eh, termasuk kita menjalankan usaha ini tuh layak seperti itu. Terus keuangan Mochi itu sendiri, yang pertama itu ada biaya investasi, sama sama seperti kopi, yaitu ada biaya investasi, bahan baku produksi, terus ada biaya operasional. Ini tercantum pada bagan, yaitu ada kompor gas. Biaya investasinya itu yang pertama ada kompor gas, gas, panci kukus, baskom, loyang persegi, spatula, sendok, gelas takar. Harga-harganya juga tertera dari harga total, terus biaya per tahunnya, biaya per bulan, dan biaya per hari. Terus ada bahan baku, bahan bakunya ini ada tepung, terus ada air, gula, garam, minyak goreng, sangrai, bubuk maca, bubuk coklat, dan dan yang lain-lainnya lah. Seperti stiker, terus tempat apa, mikanya seperti itu. Terus ada jumlah produksi per harinya, yaitu ada coklat itu ada 8 a- ada 16 dengan harganya satu satuannya itu 5.500 dengan total harga 88.000. Lalu ada Oreo menjual 13, harganya itu 5.500 dengan total harga 7.500. Terus ada kacang itu menjual 6 ya, dengan harganya itu 5.500 dan total harganya itu 33.000. Lalu maca itu menjual 13 dengan harga satuannya itu 5.500, total harganya 71.500, dan coklat strawberry sendiri itu menjual 16 pieces dengan harga satuan 6.500 dan total harganya itu 104.000. Dan total harga semua mochi itu di 368.000. Nah, per bulannya itu ada 30 hari kerja, mungkin kami bisa menjual di 1.920 pieces. Per tahunnya itu kita bisa menjual 23.040 pieces. Lalu ada biaya operasional, yang pertama itu ada listrik, gas, biaya pemasaran, biaya transportasi, sama seperti eh, kopi tadi ya, tidak jauh beda, biaya penyusutan, biaya lain-lain, dan tenaga kerja. Ada biaya per harinya, biaya per bulannya, dan per tahunnya. Seperti itu. Terus kebutuhan modal awal untuk usaha mochi itu ada di 5.727.608 juta rupiah. Dengan harga per latte per hari, itu biaya tetapnya itu di 48.633, biaya variabel per piecesnya itu di 2.784.
Nah, harga jualnya itu di markup 55% kurang lebih itu di 4.300 dan yang kita jual di Expo itu di harga 5.500. Perhitungan keuntungan per bulannya itu total biaya produksi per bulan itu per bulannya kita mendapat di 5.315.608. Lalu per harinya itu ada 177.187 ribu. Seperti itu. Terus ada total pendapatan harga jual total pendapatannya itu per hari 368.000. Lalu perjualan per bulannya itu 11.040.000 seperti itu. Terus ada keuntungan. Keuntungannya itu per hari 190.800 113. Estimasi laba kotornya sendiri itu kita mendapatkan di 190.813. Laba operasionalnya itu 143.180. Terus laba rupiahnya itu ada di 142.764. Terus di BEP-nya sendiri, BEP per unitnya itu kita mendapat 8 piece bisnis. Terus ada BEP rupiahnya itu 99.000. Terus ada payback periodenya itu di sama seperti kopi 0,3 hari. Terus ada ROI-nya yang pertama itu ada di kita mencapai di 344%. Nah, kalau analisis RNC rasionya itu kita bisa mencapai di atas satu, lebih dari satu, yaitu di 2,7. Jadi eh, layak banget berarti kita menjual dengan mochi ini seperti. Terus ada realisasi keuangan strategi, pemasukan keuangan. Ya ini yang pertama itu adalah modal awal. Modal awal itu ada di 73.200. eh, Jumlahnya itu 10 dan totalnya itu 700. Ini 10 anggota. Jadi modalnya kita per orang itu masing-masing mengeluarkan 73.200. Jadi satu kelompok itu mengeluarkan 732.000. Terus penjualannya itu kita mendapatkan di 1.214 dan total pemasukannya itu kita ada di 1.946 seperti itu. Terus ada pemasukan keuangan. Yang pertama ini ada yang dari kopi, ada yang dari mochi, dan ada yang buat expo yang itu seperti stiker, kain, sablon, terus sama sewa tenannya. Itu kita mendapatkan total semuanya ini dari itu anggarannya. Pertama itu 1.197, terus ada realisasinya itu 732 dan laba atau kurangnya itu di 465 seperti itu. Terus ada total laba penjualan. Yang pertama itu laba pendapatan modal awalnya itu 732, terus penjualannya yaitu 1.214. Total pendapatannya kita di 1.946. Pengeluarannya itu yang pertama biaya bahan baku yaitu ada di 500 ribu, 510.500. Terus biaya operasional 96.500. Sewa tenannya itu kita di 125. Total pengeluarannya jadi kita di 73.000, 70 700.032. Jadi laba usahanya itu kita eh, mendapatkan di 1.214.000 seperti itu. Rincian penjualannya itu dari minuman seperti ini kami menjual americano, kopi susu, aren latte, cafe latte, matcha latte, dan choco cheese. Dengan totalnya kita menjual 67 cup dengan harga total 846. Lalu di makanan mochinya cemilannya itu sendiri kita menjual di 64 pieces dengan total harga 368. Nah, total pendapatannya jadi kita di 131 itu udah gabungan dari minuman kopi dan mochinya sendiri dengan total harga 1.214.000 rupiah seperti itu. Lalu ada deskripsi kegiatan. Pertama kali kita berjalan itu di 10 Mei 2025 itu perencanaan awal, langkah awal dimulai dengan merancang konsep produk yang akan dijual. Kami melakukan diskusi internal untuk menggali ide dan menentukan produk yang potensial untuk dijual di kalangan konsumen yang ada di luar. Terus 15 Mei 2025 itu presentasi rencana usaha eh, di kelas.
Hasil perencanaan tuh kami sampaikan produk melalui presentasi di kelas dan kesempatan ini kami memaparkan alasan pemilihan produk, strategi penjualan, serta langkah-langkah yang akan ditempuh dalam proses produksi dan pemasaran. Di 24 Mei 2025 itu kami uji coba produk. Pertama kali kita trial, setelah menentukan produk, kami memilih melakukan uji coba dengan membuat kopi dan mochi. Uji coba ini bertujuan untuk menilai kualitas rasa, daya tarik tampilan produk, serta kemudahan proses pembuatan. Lalu di 25 Mei 2025 itu ada evaluasi produk dan penyesuaian. Jadi kami habis uji coba pertama kali, kita evaluasi apa yang kurang, lalu kita bikin lagi. Lalu di 25 Mei itu final produksinya dan kita langsung promosi besar-besaran untuk menjual seperti buka open PO dan kita eh, coming soon di IG kita seperti itu. Terus 9 Juni persiapan expo dan dekorasi, kita mendekorasi tenan kita. Lalu di 10 Juni produksi batch pertama dan konten promosi, kita membuat konten, kita membuka pertama kali penjualan seperti itu. Di 11 Juni baru kegiatan expo-nya dimulai. Kita menjual di tenannya tersebut. Terus ada analisis keberlanjutan. Eh, Bisnis strategi memiliki peluang untuk terus dikembangkan, namun juga menghadapi sejumlah tantangan. Oleh karena itu, analisis berkelanjutan ini bertujuan meninjau apakah usaha layak diteruskan dan bagaimana potensi skalabilitasnya ke depan. Tantangan usaha yang pertama itu ada harga bahan baku tidak stabil. Untuk menekan biaya produksi, tim kami memanfaatkan beberapa program diskon dari supplier atau retail bahan makanan. Jadi kami pasti di supermarket itu mencari bahan-bahan yang sekiranya itu mendapatkan diskon seperti itu. Namun harga promo bersifat tidak tetap dan tidak selalu tersedia setiap kali pembelian dilakukan. Jadi tergantung terhadap promonya itu sudah hangus atau belum. Lalu ada fluktuasi permintaan dan tren pasar. Preferensi konsumen terhadap makanan dan minuman sangat dipengaruhi oleh tren yang berkembang. Produk yang saat ini dianggap unik dan menarik dapat mengalami penurunan minat dalam beberapa bulan ke depan. Sering bergesernya selera pasar. Jadi tidak se tidak akan terus minuman kopi atau mochi itu menjadi tren. Mungkin akan ke depan tuh akan ada perbedaan lagi seperti yang kita tahu seperti es kepal Milo dulu sangat tren dan banyak orang yang bikin. Sekarang akhirnya jarang ada yang menjual seperti itu. Jadi kayak tergantung kebutuhan pasar aja seperti apa. Persaingan pasar yang tinggi, persaingannya seperti UMKM, seperti coffee shop, street coffee dan sebagainya itu adalah persaingan yang mereka-mereka yang sudah memiliki nama dan kita yang baru memulai dari awal. Jadi agak susah seperti itu. Terus umur simpan produk yang terbatas. Produk mochi yang kami produksi tidak menggunakan bahan pengawet, sehingga hanya dapat bertahan selama 2 sampai 3 hari pada suhu ruang. Sementara itu produk minuman kami merupakan minuman yang siap saji, yang kita siapkan fresh from the oven. Jadi kita langsung memberikan kepada pelanggan. Eh, dengan es batu, jadi kalau semisal dibuat ya udah lama, mesti es batu yang mencair atau foamnya itu udah mencair jadi air. Jadi kayak kalau semisalnya minuman yang kami buat di tunggu lama itu sudah sepertinya sudah tidak enak untuk diminum ya. Karena foamnya sudah cair, esnya udah cair, jadi udah rasanya jadi air seperti itu. Terus analisis keberlanjutan yang potensi usaha yang pertama itu ada tren konsumsi dan mendukung produk seperti mochi dan minuman kekinian, americano, kopi susu, aren latte, cafe latte, matcha latte, choco cheese saat ini tengah menjadi tren di kalangan Gen Z dan milenial. Tren ini menjadi peluang besar terutama karena usaha kami berlokasi di kota Jakarta yang dikenal sebagai kota pelajar dengan jumlah anak muda yang tinggi dan daya konsumsi yang kuat terhadap produk inovatif dan estetik. Dengan branding yang menarik dan strategi pemasaran yang tepat, usaha ini memiliki peluang pasar yang luas dan berpotensi menghasilkan penjualan yang signifikan. Lalu ada produk fleksibel, produk yang kami tawarkan ini memiliki tingkat fleksibilitas tinggi, baik dari segi rasa, penyajian maupun konsep pemasaran. Mochi dapat dikreasikan dalam berbagai varian, rasa topping, menyesuaikan tren pasar yang sedang eh, kekinian. Begitu juga dengan produk minuman seperti kopi susu, terus yang lain-lain yang dapat dikembangkan dengan varian rasa baru.
ukuran kemasan, hingga sistem bundling. Fleksibilitas ini mungkin usaha untuk terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan preferensi konsumen tanpa perlu melakukan perubahan besar pada struktur produksi seperti itu. Berdasarkan analisisnya tentang tantangan dan potensi usaha, kami melihat bahwa bisnis ini layak untuk dilanjutkan dan dikembangkan lebih lanjut. Potensi pasar saat ini, fleksibilitas produk, serta peluang inovasi menjadi faktor utama yang mendukung keberlanjutan usaha. Walaupun terdapat beberapa tantangan operasional dan distribusi, semua tantangan tersebut masih dapat diatasi dengan strategi yang adaptif dan pengolahan bisnis yang tepat seperti pengendalian stok, inovasi produk yang berkelanjutan, sistem produksi harian berbasis pre-order, terus penguatan branding dan diferensiasi produk. Seperti itu. Lalu ini ada lampiran seperti dokumen-dokumen saat kita jualan. Ini ada lampirannya saat kita tenan dan pembuatannya salah satu proses. Terus ini ada lampiran poster open PO yang kita eh, jual saat ada poster banding, poster saat expo, dan menu-menunya. Ini ada lampiran dari kata-kata setiap kelompok seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.